tidak tergantikan dari Bahrain. 7 kali penampilan Bahrain di ronde ketiga. Dia selalu Ibu-ibu dilawan guys. Timnas Indonesia punya kesempatan untuk 3 poin free dari pengetik penalti. Evandra! A glimpse of something good. Di Piala Asia U17 sebelumnya, Korea cuman kalah 1 kali, dan itu di final lawan Jepang. Timnas Indonesia bagus banget dengan hasil bisa kayak gini guys. Dan ini adalah pondasi untuk Timnas Indonesia ke depannya. Pertandingan U17 ini adalah ajang dimana bakat-bakat muda bisa terwujud, seperti Son Heung-min contohnya. Panggung yang sangat bagus dan peluang yang sangat bagus untuk Timnas Indonesia dan juga sepak bola negara kita. Ini luar biasa, ini history. Kau lihat ini ke 98 27 detik Indonesia unggul 1-0 lawan Korea. Ayo kita tetap berharap. Tadi aku mengharapkan mukjizat adalah draw. Ada nggak di atasnya mukjizat? Ternyata di atasnya mukjizat adalah kemenangan. Indonesia lawan Korea 1-0. Coba jangan sampai terjadi 99 menit kayak lawan apa? Bahrain. Jangan kayak lawan Bahrain. Bahrain itu plus 6, ini plus 7 udah lewat. Jangan sampai 100. Jangan sampai 100. Ini menitnya jangan sampai kayak it's 100 man. 90 plus 7 is 97, not 100 man. Come on. Tapi kali ini perasaan kok enak sekali. Indonesia, tanah airku. Yes! Itu dia Indonesia U17. You make it. Nobody believe in you. You make it. Okay? Thank you. Oke, teman-teman, kembali lagi bersama saya di Falco Moe Channel ya. Kemenangan Timnas Indonesia U17 atas Korea Selatan tentu membawa berkah tersendiri bagi kita masyarakat Indonesia. Timnas Indonesia mampu mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 ya. Korea Selatan adalah juara bertahan. Tentu ketika pertandingan ini dimulai, kita harap-harap cemas melihat bagaimana rekor pertemuan antara Indonesia dengan Korea Selatan ya, khususnya U17 ini tidak main-main. Bahkan Korea Selatan pernah membantai Timnas Indonesia. Nah, tapi di bawah asuhan Coach Nova yang merupakan murid dari Coach Sintayong, kita akhirnya melihat bagaimana cara bermain Timnas U17 persis seperti apa yang kita tonton era Timnas zamannya Coach Sintayong jadi pelatih Timnas. Ini merupakan sebuah harapan besar bagi kita bahwa Piala Dunia akan semakin dekat. Ya, kita hanya butuh 1 kemenangan lagi untuk mengunci tiket lolos ke Piala Dunia ya. Dan kemenangan ini tentu mendapatkan respon dan reaksi yang beragam dari netizen ya. Seperti apa, mari kita simak bersama-sama. Kata siapa bermain bertahan gak bisa menang. Hari ini Timnas Indonesia usia 17 adik-adik kita, anak-anak kita berhasil mengalahkan Korea Selatan. Sangat mengagetkan. Kita kalah fisik, kita kalah stamina, kita kalah postur, taktik, dan segalanya, teknik juga. Tapi kita menang di dalam mental dan daya juang. Bermain compact defense 90 menit bertahan. Kita juga dihadiahi di akhir laga kesempatan. Dewi Fortuna juga ada di pihak kita ketika pemain belakang timnas Korea handsball. Dan penaltinya Evandra meskipun gagal, tapi mental dia top banget. Dia berhasil menangin rebound bola dan mencetak gol tunggal kemenangan Indonesia atas Korea U17. Selamat buat Coach Novarianto, selamat juga buat anak-anak kita, adik-adik kita, Timnas U17. Perjuangan belum selesai. Mari kita masuk ke Piala Dunia U17, masuk semifinal.
2 kali juara Korea, runner up di Piala Asia terakhir kita bisa kalahkan. Jadi nggak ada yang nggak bisa kita kalahkan pada Piala Asia U17 kali ini. Apa itu total football? Nih, lihat. 90 menit digempur habis-habisan sesuai prediksi saya, menang 1-0. Nggak penting itu menguasai pertandingan, ball position ala Coach Justin. Udah nggak penting. Yang penting Sintayong. Biarin aja nungguin lagi. Orang yang komen Sintayong mulu kagak move on, bodoh amat. Yang penting Indonesia menang 1-0, tinggal 1 kemenangan lagi kita lolos ke sistem gugur, berarti lolos ke Piala Dunia. Target Coach Nova berhasil. Nanti lawan Afghanistan, lawan Yaman, wah itu mau udah gampang banget lah. Yang pertama lawan Afghanistan menang 10-0, lawan Yaman menang 17-0. Indonesia mulus lolos ke Piala Dunia. Mantap. Match pertama lawan Korea 3 poin. Waduh, ini Coach Nova cosplay jadi Sintayong atau STY. Ini Nova Arianto bener-bener muridnya STY banget anjir. Taktiknya pokoknya semuanya itu STY-isme, gila. Main jelek, main bertahan, dikurung, serangan balik, tapi ujung-ujungnya menang. Bodoh amat main jelek, main bagus, yang penting itu 3 poin. 3 poin krusial lawan Korea di match pertama ini membuat jalan kita makin lancar. Wah, ini salut buat adik-adik yang main, digempur terus, nggak capek-capek. Tapi meski masih banyak yang harus diperbaiki lah, ini match kedua kita menang, udah lolos grup lah, mantap. Yes, timnas Indonesia menang. Ya, laga pembuka Indonesia melawan Korea Selatan, timnas menang. Gol dicetak lewat rebound penalti Evandra. Ya, pertandingan sebenarnya dikuasai oleh Korea Selatan ya. Sejak babak pertama Korea Selatan itu menekan Indonesia nyaris tanpa peluang. Di babak pertama Mirza itu sebenarnya dapat peluang ya, one on one dengan kiper Korea Selatan, tetapi Mirza terlambat untuk syuting. Habis itu nyaris tidak ada peluang yang diciptakan oleh timnas Indonesia karena permainan dikuasai oleh Korea Selatan. Tetapi timnas di bawah asuhan Nova Arianto itu sabar bermain bertahan. Bahkan di menit 80 itu tampak semua pemain timnas rata-rata seperti kehabisan nafas. Tapi berkat perjuangan yang tidak kenal lelah, akhirnya kita berhasil mencetak gol di akhir-akhir menit babak kedua. Dengan hasil ini timnas memimpin sementara klasmen grup C. Tapi kita tidak boleh senang dulu, masih ada 2 laga lagi, melawan Afghanistan dan juga Yaman. Kalau kita berhasil lolos dari grup C ini, maka kita akan lolos ke Piala Dunia U17. Terbang tinggi Garudaku, selamat untuk kemenangannya. Salam Di Matteo. Timnas Indonesia U17 OTW ke Piala Dunia guys, let's go! Oke, pada laga pembuka Piala Asia U17, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Korea U17 dengan skor tipis saja 1-0. Gol semata wayang Timnas Indonesia dicetak oleh Evandra Florasta di menit ke-90+2. Sebenarnya lewat penalti ya, tapi penaltinya ditepis, tapi dia ada rebound mentality, mendapatkan rebound dan mencetak gol. Oke, permainan Timnas U17 secara keseluruhan sebenarnya not that bad. Jujur, gue nggak punya ekspektasi tinggi dan gue sangat mengajak teman-teman semua untuk tidak memiliki ekspektasi tinggi terhadap timnas kelompok usia. Di babak pertama bermain cukup baik sebenarnya, tapi di babak kedua jujur banyak banget kesalahan-kesalahan. Tapi satu yang menurut gue perlu kita kritik adalah jarak antar lini yang menurut gue terlalu jauh, sehingga dari pemain belakang tuh susah buat ngalirin ke depan. Sayang banget Mirza, ini peluangnya sangat bagus di babak pertama. Dia ya sempat lolos true pass dari Fadli Alberto. Sayang banget finishingnya masih belum bisa maksimal. Tapi gue yakin Mirza akan bounce back, akan bisa jadi lebih baik lagi di pertandingan-pertandingan berikutnya. Semangat Mirza! Teman-teman, jangan dihujat, jangan ngehujat terus. Ayo dong, kita dukung timnas U17 kita. Next lawan Yaman dan Afghanistan, semoga juga bisa meraih poin penuh. Ingat, lolos grup sudah lolos ke Piala Dunia. Tanggapannya guys, yuk kita komen, let's go! Yes, alhamdulillah, di luar dugaan timnas Indonesia bisa mengalahkan Korea U17 dengan skor 1-0. Sebelum gue lanjut, follow gue dulu yuk. Sikat! Di babak pertama, Zahabi Goli dan kawan-kawan kesulitan menembus gawang Korea Selatan. Hingga 90 menit waktu normal pun, timnas Indonesia kesulitan membobol gawang Korea Selatan. Bahkan gawang Dava dibombardir terus-menerus.
Beruntung penjaga gawang kita Dava bermain sangat luar biasa dan trio center back kita cukup baik. Beruntung terjadi pelanggaran handsball, pemain Korea Selatan menyentuh bola dengan tangan di kotak penalti dan penalti dieksekusi oleh Evandra. Sayang ditepis oleh penjaga gawang, tapi langsung reboundnya diambil juga oleh Evandra sepersekian detik dan membuat skor 1-0 untuk Indonesia dan bertahan hingga peluit akhir berbunyi. Untuk sementara Indonesia berada di posisi pertama grup C Piala Asia U17. Pertandingan berikutnya adalah tanggal 7 kita akan menghadapi Yaman. Optimis untuk lolos ke babak selanjutnya? Komentarnya Besok ya, hari Senin. Tahun lepas pasukan bawah 23 Indonesia kalahkan Korea untuk ke separuh akhir Piala Asia 2024 bawah 23 tahun. Semalam pasukan bawah 17 tahun Indonesia kalahkan Korea di peringkat kumpulan Piala Asia bawah 17 tahun. Ini sebenarnya pencapaian yang luar biasa yang perlu kita jadikan teladan, memandangkan yang berbaiknya adalah anak tempatan Indonesia dan mereka ini akan menjadi pelapis bagi skuad utama Indonesia pada masa hadapan. Kalau kita nak lahirkan lebih ramai pemain tempatan berkualiti untuk menyaingi pemain asing dalam skuad utama kebangsaan, maka amatlah penting untuk kita fokus perkasakan pemain tempatan di peringkat bawah akar umbi ni. Kalau diikutkan, pasukan bola sepak Indonesia bukan sahaja berjaya di peringkat tertinggi, bahkan mereka juga berjaya di peringkat bawah. Jadi kita di Malaysia pun kena pulun habis persiapkan pemain ubi tempatan kita ni supaya kelak mereka dapat bantu skuad utama. Setuju tak? Timnas Indonesia U17 di bawah asuhan El Sintayong Isma Nova Arianto berhasil mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0. 3 poin perdana menuju ke Piala Dunia U17. Mari kita review tipis-tipis pertandingannya, boy. Di atas kertas Nova Arianto turun dengan skema 3-4-3, di mana ketika shaping bertahan, Indonesia bermain dengan skema 5-4-1. Ada yang familiar, ini sistemnya siapa yang familiar, dan skema menyerangnya. Kita nggak banyak build up, kita nggak banyak possession ball, tapi benar-benar andalkan direct counter attack. Sebenarnya secara taktik, secara skema, itu udah berjalan di babak pertama, menghasilkan 1 peluang emas di depan gawang, tapi gagal dieksekusi sama Mirza. So far, menurut gua, kekurangan dari tim ini di pertandingan pertama itu adalah mental yang belum siap. Kelihatan banget nih banyak banget salah passing, buang-buang bolanya juga salah. Terus kayak terlalu buru-buru mainnya. Jujur ya boy, jujur ya. Gua aja kaget kita bisa menang ini karena dari segi permainan, babak kedua kita nggak nyerang sama sekali. Tiba-tiba dapat penalti, yang itu layak penalti by the way. Dan eksekusinya juga nggak meyakinkan. Sempat ketepis dulu, tapi bola reboundnya berhasil dikonversikan jadi gol sama seorang Evandra Florasta. So far defensif kita solid banget, tapi masih banyak ruang ya. Dan Korea juga build up-nya bagus banget menurut gua. Terutama pemain nomor 10 tuh yang rambutnya mulet ya. Mungkin kalau misalnya finishing Korea bagus, kita kalah 6 atau 7 gol ini. Cuma ini adalah langkah yang sangat baik buat timnas kita. Tetap masih banyak kurangnya. Semoga Coach Nova Arianto ya, El Sintayong Isma, bisa evaluasi kekurangan dari tim ini dan bisa lebih baik di laga selanjutnya yang akan bermain tanggal berapa ya? Tanggal 8 kalau nggak salah, lawan Yaman. Kalau kita menang di laga itu, kita akan lolos ke Piala Dunia U17, boy. Kita nggak usah terlalu hype juga supaya pemain-pemain adik-adik ini itu nggak terlalu terbebani sama ekspektasi kita, oke? Menurut kalian gimana, boy? Terkait dengan permainan dari timnas U17 ini, apakah menjanjikan? Tulis di bawah, boy. Terima kasih, boy. Jangan lupa di follow untuk update selanjutnya. Bye. Timnas U17 gokil banget mampu mengalahkan Korea Selatan U17 1-0. Bodoh amat, mau dibilang caranya jelek, bertahan, parkir bus, bodoh amat, mau dibilang hanya gol dari penalti menit akhir, bodoh amat. Yang penting 3 poin, itu yang dicatat, itu yang tercatat di klasemen, ya. Nggak peduli berapa ball possession, berapa shots, karena tadi Korea begitu. Kalau lu nggak cetak gol, nggak efektif, lu bisa kehilangan poin, dan itu terbukti. Dan jujur gue salut sekali melihat bagaimana permainan U17, terutama para pemain, fighting spiritnya luar biasa. 90 menit mereka terus kerja keras defense dengan sangat solid. Ketika defense-nya ditembus, kipernya juga sangat baik, Dava. Dan defense itu capek, lebih capek daripada menyerang. Jadi mereka bekerja sangat luar biasa dan mereka tunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan teamwork, dan itu sangat penting. Kita cuma dapat 1 peluang dari Mirza yang one on one, gak usah dibully anaknya karena masih muda, itu masalah ketenangan doang. Praktis itu aja dengan penalti, peluang besar kita, but secara efektivitas kita jauh lebih unggul dibandingkan Korea Selatan. Korea Selatan begitu banyak dapat peluang, berapa kali mistar, but ya keberuntungan juga belum didapatkan oleh mereka. But that's football. Ya kadang kita butuh keberuntungan, dan keberuntungan itu datang kepada orang yang atau pihak yang bekerja keras, dan
kita layak mendapatkan keberuntungan itu karena kita kerja keras sangat luar biasa. Jadi salut untuk Coach Nova, seluruh jajaran pelatih dan juga para pemain. Semoga di pertandingan selanjutnya lawan Afghanistan dan juga Yaman itu bisa lebih baik lagi, bisa dapat poin-poin lagi dan kita bisa lolos dari fase grup. Amin, amin. Evaluasi yang kurang dan so far sangat salut gue. 4 jempol untuk timnas U17. Segitu dulu. Ya, selamat untuk Coach Nova Yong. Kenapa saya bilang Coach Nova Yong? Dia ini adalah murid dari Coach Sintayong. Jadi segala taktik dia terapkan, dia gunakan saat menghadapi Korea Selatan. Jadi yang benar itu seperti ini. Ya, bukan hanya sekedar total football, bukan hanya sekedar main menyerang, tapi melihat bagaimana kekuatan lawan itu seperti apa. Ya, lawan tim sekelas Korea Selatan kita tidak mungkin main menyerang, kita tidak mungkin main total football, karena yang dilihat itu bukan ball position, tetapi hasil akhir, yaitu kemenangan. Ya, secara keseluruhan ketika saya menonton laga timnas Indonesia U17 melawan Korea Selatan, saya puas ya dengan permainan yang ditunjukkan oleh anak-anak dari Coach Nova Yong. Ya, terlepas jarak antar lini masih sangat jauh, ya kita harus pahami karena mereka masih sangat muda. Dan ada satu peluang yang sangat keren sekali ya, cuman sayang itu gagal dikonversikan menjadi sebuah gol. Tapi keberuntungan itu tetap berpihak kepada tim yang mau bekerja keras, tim yang sabar. Ya, satu langkah lagi menuju ke Piala Dunia, satu kemenangan lagi menuju Piala Dunia. Saat ini timnas Indonesia berada di puncak klasemen sementara. Di grup apa ya, saya lupa. Nah, komentar teman-teman terkait dengan kemenangan timnas U17 dan juga cara bermain timnas U17 seperti apa, silakan tulis di bawah kolom komentar.